Di sebuah ruangan misterius, tempat 7 tanaman dao dipelihara, buah merah yang berisi manik penentang surga semakin matang. Manik itu berputar perlahan sambil memancarkan api biru yang kemudian menyatu dengan kekuatan guntur. Setelah itu, niat dao pertempuran juga masuk dan bergabung dengan api serta guntur. Penggabungan 3 dao yang mustahil ini hanya dapat terjadi karena buah tersebut dipelihara oleh dao yang tak terhitung jumlahnya dan diperkuat oleh manik menentang surga. Tak lama kemudian, lahirlah domain benar dan salah berbentuk simbol yin dan yang. Domain ini mewakili benar dan salah, sebab dan akibat karma, serta hidup dan mati. Simbol yin dan yang itu menyerap dao api, guntur, dan pertempuran, sementara manik menentang surga berada tepat di pusatnya. Kesadaran Wang Lin mulai bangkit. Dalam keadaan antara ada dan tiada, ia merasakan seluruh proses tersebut. Ia pertama kali memahami dao api, yang ia sebut sebagai hukum yang melelehkan seluruh kehidupan. Cairan di dalam buah, yang berisi pemahaman dao api dari para kultivator sepanjang sejarah, terserap ke dalam dirinya. Wang Lin mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, hidup sebagai berbagai kultivator pengendali api dari berbagai zaman. Seluruh pengalaman dan pemahaman mereka terukir menjadi bagian dari jiwanya. Setelah itu, Wang Lin memahami dao guntur, yaitu hukum yang menghukum seluruh kehidupan. Kembali ia mengalami jutaan kehidupan para kultivator guntur, memperoleh pemahaman mereka terhadap hukum guntur hingga menjadi miliknya sendiri. Kemudian ia menyerap dao pertempuran, hukum yang tidak tunduk kepada langit maupun bumi. Seluruh niat dao pertempuran dari para kultivator kuno mengalir ke dalam kesadarannya dan berubah menjadi kehendak bertarung yang sangat kuat. Semakin banyak dao yang diserap, buah dao terus menyusut. Bahkan tanaman merah raksasa yang menopangnya mulai bergetar karena esensinya ikut tersedot. Pada saat itu, seseorang yang menjaga sistem bintang tempat 7 bunga berada menyadari keanehan tersebut dan terkejut karena buah dao justru mulai layu sebelum matang sempurna. Ia mengirimkan indera ilahi untuk memeriksa, tetapi manik menentang surga memancarkan cahaya lembut yang langsung memantulkan indera ilahi tersebut. Sesudah itu, buah dao benar-benar mengering. Kulit buah berubah menjadi kristal merah yang ikut diserap oleh simbol yin dan yang. Bahkan seluruh tanaman merah kehilangan seluruh esensinya hingga layu dan lenyap sepenuhnya. Bersamaan dengan penyerapan itu, Wang Lin menerima energi asal dalam jumlah yang tak terbayangkan. Domain dan pemahamannya berkembang sangat cepat. Rasa sakit luar biasa hampir menghancurkan pikirannya ketika semua hukum, benar dan salah, hidup dan mati, karma, api, guntur, dan pertempuran, melebur menjadi satu. Dari peleburan tersebut lahirlah dao baru milik Wang Lin sendiri, hukum unik yang menggabungkan benar dan salah, hidup dan mati, karma, api, guntur, dan pertempuran. Berkat dao baru ini serta penyerapan niat dao yang tak terhitung jumlahnya, kultivasi Wang Lin langsung menembus dari nirvana cleanser tahap pertengahan ke tahap akhir. Namun peningkatannya belum berhenti. Dengan perlindungan manik menentang surga, kesadaran Wang Lin masuk lebih dalam ke dalam manik itu dan terus menyerap dao dari buah. Kultivasinya melesat menuju puncak nirvana cleanser, bahkan mulai mendekati nirvana shatterer, sebuah alam yang biasanya membutuhkan puluhan ribu tahun kultivasi untuk dicapai. Meski memperoleh dao dalam jumlah luar biasa, Wang Lin sadar bahwa semuanya berasal dari pengalaman hidup para kultivator lain. Ia masih membutuhkan waktu lama untuk benar-benar memahami dan menjadikannya miliknya sendiri. Pada saat yang sama, Wang Lin juga menyadari bahwa manik menentang surga menyerap sebagian besar esensi buah dan tanaman sebagai balasan atas bantuannya menyelamatkan nyawanya. Namun kali ini Wang Lin menolak membiarkan manik itu mengambil seluruh manfaat. Ia menegaskan bahwa dirinya lah pemilik manik menentang surga, bukan budaknya, karena selama ini dialah yang melengkapi 5 unsur dan yin dan yang bagi manik tersebut. Oleh sebab itu, ia juga berhak memperoleh kekuatan dari buah dao. Ucapan Wang Lin membuat suara kuno yang mengawasi tempat itu sangat terkejut. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di sistem bintang dan berusaha menghentikan manik menentang surga. Tetapi ia tidak mampu mendekat lebih dari sekitar 100 kaki karena terhalang kekuatan manik tersebut. Ia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika tanaman merah yang telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung akhirnya habis diserap hingga lenyap sepenuhnya. Sejak saat itu, 7 bunga berwarna kehilangan 1 bunga, sehingga hanya 6 bunga yang tersisa. Setelah seluruh buah dan tanaman selesai diserap, simbol yin dan yang juga masuk kembali ke dalam manik menentang surga. Manik itu kemudian memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan hingga menerangi seluruh sistem bintang. Di tengah cahaya tersebut, muncul sebuah gerbang ilusi raksasa yang memancarkan aura kuno. Gerbang itu sangat besar seolah mampu menopang sebuah dunia,
namun tetap tertutup rapat tanpa sedikit pun celah. Pria tua berjubah hitam yang menjaga tempat 7 bunga berwarna menyaksikan semua kejadian itu dengan tidak percaya, tetapi keserakahannya terhadap manik menentang surga mengalahkan segalanya. Ia kembali menyerbu untuk merebut manik tersebut. Saat itu, gerbang raksasa yang dipanggil oleh manik menentang surga mulai terbuka perlahan. Cahaya yang keluar darinya begitu dahsyat hingga langsung menyelimuti pria tua itu. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan ia menjerit kesakitan, dan terpaksa mundur. Ia bahkan mengira penguasa alam tertutup telah bangkit kembali karena aura yang keluar dari gerbang itu begitu menakutkan. Ketika gerbang terbuka lebih lebar, auranya menyebar ke seluruh formasi penyegelan alam. Formasi tersebut mengalami perubahan besar, bahkan roh formasi terakhir, yaitu sebuah batu giok, akhirnya muncul. Riak kekuatan memenuhi seluruh formasi dan mengguncang sistem bintang. Di sistem bintang kuno, seluruh kultivator langkah ketiga dan monster tua yang telah hidup sejak zaman kuno merasakan aura tersebut. Mereka dipenuhi rasa takut dan langsung mengenali aura itu sebagai milik penguasa alam tertutup. Di alam tertutup, hanya para ahli tertinggi yang mampu merasakannya. Seorang anak berambut abu-abu di Sekte Dewa membuka mata setelah bermeditasi sangat lama dan berseru bahwa ia merasakan aura tuannya. King Lin, yang sedang memulihkan kultivasinya di alam surga hujan, berdiri dengan penuh emosi dan memanggil gurunya. Seorang tetua yang telah berubah menjadi patung batu di alam surgawi angin juga terbangun sesaat karena mengenali aura tersebut sebelum kembali diam. Seorang wanita di wilayah alam petir surgawi merasakan aura yang sangat akrab, tetapi tidak mampu mengingat pemiliknya. Pemuda yang dahulu melarikan diri dari pembalasan ilahi Wang Lin juga merasakan aura itu dan merasa sangat familiar, meskipun tidak mengetahui asalnya. Dari dalam gerbang akhirnya muncul Wang Lin, tetapi hanya dalam wujud jiwa asal, bukan tubuh fisiknya. Pria tua berjubah hitam segera menyadari bahwa Wang Lin bukanlah penguasa alam tertutup. Ia menyimpulkan bahwa aura mengerikan itu berasal dari gerbang, bukan dari Wang Lin sendiri. Dipenuhi keserakahan, ia memutuskan membunuh Wang Lin demi merebut manik menentang surga dan terbebas dari ancaman Sovereign atau penguasa. Ia menyerang dengan seluruh kekuatannya sebagai kultivator langkah ketiga. Wang Lin tetap tenang dan mundur selangkah ke dalam gerbang manik menentang surga. Saat serangan hampir mengenainya, sebuah lengan raksasa muncul dari dalam gerbang dan langsung menyerang pria tua itu. Walaupun ia menghancurkan kabut hitamnya menjadi energi asal, membelah tubuhnya menjadi 3, dan menggunakan berbagai cara untuk menghindar, semuanya sia-sia. Lengan itu menghancurkan 2 klonnya, lalu menangkap tubuh aslinya dan meremasnya hingga lenyap. Sebelum menghilang, pria tua itu mengakui bahwa jika tubuh aslinya hadir, mungkin ia masih bisa bertarung. Setelah musuh musnah, gerbang manik menentang surga kembali menutup. Wang Lin dibawa masuk ke dalam manik tersebut, lalu manik menentang surga meninggalkan sistem bintang tanpa jejak. Di alam 7 warna, 100 tahun telah berlalu. Cahaya terang tiba-tiba menyinari gunung tempat tubuh Wang Lin tertidur. Jiwa asalnya kembali menyatu dengan tubuh fisiknya, dan Wang Lin akhirnya terbangun setelah tidur selama 100 tahun. Saat berdiri, kultivasinya memancar sebagai Nirvana Cleanser tahap akhir, lalu meningkat ke puncak Nirvana Cleanser, bahkan terus melonjak hingga hampir memasuki Nirvana Shatterer. Semua ini berasal dari dao dan energi asal yang ia serap dari salah satu 7 bunga berwarna, meskipun sebagian besar telah diambil oleh manik menentang surga. Di tubuhnya lahir tanda hukum baru. Mata kiri mewakili api, dan mata kanan mewakili guntur. Di dalamnya terdapat dao pertempuran. Semuanya disatukan oleh domain benar dan salah berbentuk yin dan yang. Tanda itu berubah menjadi sebuah bintang hukum yang tersembunyi di antara alis Wang Lin. Bentuknya sangat mirip dengan bintang dewa kuno, bahkan seolah-olah merupakan bintang ke-10 yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan munculnya bintang hukum tersebut, aura Wang Lin benar-benar mencapai Nirvana Shatterer. Namun ia segera menggunakan berbagai segel untuk menyegel kultivasi itu. Wang Lin menyadari bahwa dao yang diperolehnya berasal dari pengalaman jutaan kultivator lain dan belum sepenuhnya dipahami. Jika ia memaksakan menggunakan kekuatan Nirvana Shatterer sekarang, jalan kultivasinya di masa depan akan rusak dan sangat sulit berkembang. Karena itu, ia memilih menyegel seluruh kekuatan tersebut sampai benar-benar menguasainya. Nantinya ia akan membuka segel sedikit demi sedikit sehingga fondasi kultivasinya menjadi jauh lebih sempurna. Setelah menghitung kekuatannya, Wang Lin memperkirakan bahwa dengan kultivasi puncak Nirvana Cleanser yang hanya selangkah dari Nirvana Shatterer, ditambah tubuh dewa kuno, mantra, serta berbagai harta karunnya, ia hampir pasti mampu mengalahkan Nirvana Shatterer tahap akhir.
Namun ia belum mengetahui apakah ia mampu menghadapi Nirvana Shatterer Puncak, karena belum pernah bertarung melawan ahli pada tingkat tersebut. Ia juga menyadari bahwa bintang hukum di antara alisnya masih memancarkan niat bertarung yang sulit dikendalikan, tanda bahwa dao-daonya belum sepenuhnya menyatu. Setelah memutuskan pergi, Wang Lin memperkirakan dirinya hanya tertidur sekitar 20 hingga 30 tahun, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya 100 tahun telah berlalu. Tujuan berikutnya adalah menuju alam surgawi angin untuk mengumpulkan lebih banyak binatang nyamuk, bahkan mempertimbangkan menyusup ke sekte dewa. Ia juga mulai bertanya-tanya apakah Tuo Shen sudah benar-benar terbangun. Sementara itu, di sistem bintang kuno, Tuo Shen dipenuhi amarah karena setelah mengorbankan sebuah bintang dan banyak kultivator langkah ketiga demi menembus formasi penyegelan, ia tetap gagal menemukan Wang Lin. Karena tidak dapat melampiaskan kemarahannya kepada Wang Lin, ia menyerang para kultivator kuno yang ditemuinya sambil bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan dan melahap Wang Lin untuk memuaskan dendamnya. Setelah meninggalkan gunung tempat ia berkultivasi selama hampir 1 abad, Wang Lin menyadari bahwa alam 7 warna telah kembali gelap. Saat hendak pergi, akal ilahinya menemukan seseorang yang bersembunyi di lembah, sehingga ia memerintahkan orang itu untuk keluar menemuinya. Perintah Wang Lin mengandung keagungan yang menyerupai hukum langit. Suaranya mengguncang seluruh alam 7 warna dan langsung menghantam Master Cloud Soul, yang sejak Wang Lin bangun telah diliputi firasat buruk. Ia menyadari bahwa Wang Lin yang kembali sama sekali berbeda dengan Wang Lin 100 tahun lalu. Ketika mendengar perintah itu, jiwa asal Master Cloud Soul seolah dibakar oleh api biru, disambar guntur, dan dihantam niat pertempuran yang luar biasa. Niat bertarung tersebut terkunci di dalam tubuhnya sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat hebat. Ia bahkan merasa bahwa Wang Lin hanya perlu satu pikiran untuk membunuhnya. Dengan ketakutan yang luar biasa, Master Cloud Soul segera keluar dari guanya. Saat melihat Wang Lin berdiri di langit, ia merasa seluruh dunia berada dalam genggaman Wang Lin. Di antara alis Wang Lin, ia merasakan keberadaan sebuah mata tak kasat mata yang mengandung hukum baru, sumber dari api, guntur, dan niat pertempuran yang hampir menghancurkan jiwanya. Wang Lin hanya mengangkat tangan dan menciptakan sebuah tanda yang perlahan melayang ke arah Master Cloud Soul. Walaupun tanda itu bergerak lambat dan mudah dihindari, Master Cloud Soul sama sekali tidak berani bergerak karena yakin bahwa sedikit saja perlawanan akan berujung pada kematian. Akhirnya ia menyerahkan diri sepenuhnya dan membiarkan tanda itu masuk ke antara alisnya. Api, guntur, dan niat pertempuran di dalam jiwanya menyatu dengan tanda tersebut, membentuk segel pengendali. Master Cloud Soul langsung memahami maksud Wang Lin. Menjadi pelayan atau mati. Ia pun dengan hormat bersujud dan mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Wang Lin kemudian bertanya berapa lama dirinya tertidur. Master Cloud Soul menjawab bahwa Wang Lin telah tidur selama 99 tahun. Walaupun wajahnya tetap tenang, Wang Lin cukup terkejut karena waktu telah berlalu jauh lebih lama daripada perkiraannya. Setelah itu, Wang Lin membawa Master Cloud Soul menuju lembah Simamo. Berkat kehendak Wang Lin, tempat itu tidak hancur ketika api dan guntur sebelumnya melanda alam 7 warna. Sesampainya di sana, Wang Lin memasuki lembah, sementara Master Cloud Soul tetap menunggu di luar dengan hormat tanpa berani melangkah masuk. Di dalam lembah, Wang Lin segera menuju gua tempat binatang nyamuk menjalani metamorfosis. Ia menemukan bahwa semua kristal asal dan jiwa binatang telah habis digunakan. Binatang nyamuk masih terbungkus kepompong, sangat lemah, dan belum mampu menyelesaikan transformasinya. Melihat keadaan itu, Wang Lin merasa prihatin. Ia membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan sejumlah besar kristal asal. Binatang nyamuk segera menyerap energi tersebut untuk melanjutkan proses evolusinya. Setelah memastikan keadaan binatang nyamuk, Wang Lin memerintahkan Master Cloud Soul untuk segera membawa Chen Tianjun, yang ia yakini masih hidup. Selama 100 tahun terakhir, Chen Tianjun hidup sendirian dalam kegelapan. Ia terus merindukan medan perang, guru, dan rekan-rekannya, serta hampir kehilangan harapan untuk bisa keluar dari alam 7 warna. Ketika cahaya muncul saat Wang Lin bangun, harapan Chen Tianjun kembali hidup. Tak lama kemudian, Master Cloud Soul datang dan menyampaikan bahwa Wang Lin ingin menemuinya. Chen Tianjun sempat terkejut ketika mendengar Master Cloud Soul menyebut Wang Lin sebagai tuan, tetapi ia segera mengikuti tanpa banyak bertanya. Sesampainya di lembah Simamo, Chen Tianjun akhirnya bertemu kembali dengan Wang Lin setelah berpisah selama 1 abad. Ia sangat gembira hingga suaranya bergetar. Wang Lin kemudian menanyakan apakah kristal asal yang diminta sebelumnya telah berhasil dikumpulkan. Chen Tianjun menjawab bahwa jumlahnya lebih dari cukup dan segera menyerahkan seluruh kantong penyimpanan berisi kristal asal kepada Wang Lin. Setelah memeriksanya,
Wang Lin menyimpan semuanya lalu berkata dengan tenang kepada Chen Tianjun. "Tunggu aku. Aku akan membawamu keluar dari sini." Kalimat sederhana itu menghapus penantian Chen Tianjun selama 100 tahun. Ia menatap langit gelap alam 7 warna dengan penuh harapan, karena akhirnya kesempatan untuk meninggalkan tempat itu benar-benar telah tiba. Di gua pertama, Wang Lin membuka kantong penyimpanan yang diberikan Chen Tianjun. Di dalamnya terdapat sangat banyak kristal asal, membuktikan bahwa Chen Tianjun benar-benar menjalankan tugasnya selama hampir 100 tahun. Wang Lin menggunakan seluruh kristal asal itu untuk mengisi kembali formasi di sekitar binatang nyamuk. Kristal-kristal tersebut terus diganti begitu energinya habis, sehingga energi asal yang sangat besar mengalir tanpa henti ke dalam kepompong tempat binatang nyamuk bermetamorfosis. Perlahan-lahan kondisi binatang nyamuk pulih. Warna ungu pada tubuhnya menghilang dan berubah menjadi emas pucat, menandakan transformasinya berhasil. Tekanan yang dipancarkannya juga meningkat drastis. Setelah sekitar 70% kristal asal habis, binatang nyamuk akhirnya memecahkan kepompongnya dengan raungan keras. Ia langsung mengisap habis sisa kepompong sebagai makanan terakhir proses metamorfosis. Binatang nyamuk ini hanya berukuran sekitar 30 kaki, jauh lebih kecil daripada sebelumnya, tetapi auranya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kultivator Nirvana Cleanser. Dengan gembira ia terus mengitari dan menjilati Wang Lin. Karena menganggapnya sebagai kartu truf, Wang Lin segera menyimpannya agar tidak diketahui orang lain. Setelah itu, Wang Lin mengumpulkan seluruh barang yang tersisa di lembah, termasuk tungku pil raksasa. Semua penghuni gua lainnya telah mati ketika pria tua berambut putih sebelumnya memanggil seluruh niat dao mereka dalam pertempuran. Bahkan penghuni gua ke-8 telah lenyap, hanya menyisakan tulang dan abu. Wang Lin kemudian menuju gua ke-6. Dengan kekuatan barunya, ia menghancurkan pembatasan waktu yang sebelumnya sangat sulit ditembus. Bahkan Chen Tianjun dan Master Cloud Soul yang menyaksikan dari luar sangat terkejut melihat betapa mudahnya Wang Lin menghancurkan pembatasan tersebut. Di dalam gua, Wang Lin memperoleh sebuah batu giok yang berisi metode pembatasan waktu. Ia langsung menghafalkan seluruh isinya. Hal yang sama dilakukan pada gua ke-7. Setelah mempelajari seluruh isi batu giok, Wang Lin menghancurkannya agar tidak ada orang lain yang dapat mempelajari teknik itu. Ia memahami bahwa pembatasan waktu merupakan salah satu dari 4 pembatasan besar yang sangat mendalam. Bahkan Simamo hanya sempat mempelajari sebagian kecil esensinya dalam waktu 100 tahun. Wang Lin dapat membukanya dengan mudah hanya karena kultivasinya meningkat pesat, penguasaannya terhadap pembatasan sangat tinggi, dan ia telah mewarisi pembatasan pemusnahan. Selanjutnya Wang Lin tiba di gua ke-9, gua paling misterius di antara semuanya. Di dalamnya terdapat kabut 7 warna yang memenuhi seluruh ruangan. Setelah menghancurkan batu penutup gua, Wang Lin memasuki ruangan itu dan mengamati kabut dengan cermat. Di tengah kabut, ia menemukan kerangka seekor binatang mirip rusa kecil yang tertusuk pedang pendek. Pemandangan tersebut mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya di dunia 7 warna, meskipun ia belum memahami maknanya. Saat hendak menyentuh kabut, Wang Lin tiba-tiba merasakan perubahan pada jiwa Allseer yang disegel di dalam stempel penyegelan surgawi ke-18. Untuk pertama kalinya sejak disegel, jiwa Allseer berusaha keluar sendiri karena sangat menginginkan kabut tersebut. Wang Lin segera menghubungkan kesadarannya dengan jiwa Allseer. Auranya pun berubah sehingga menyerupai Allseer sendiri. Begitu Wang Lin menyentuh kabut 7 warna, seluruh kabut langsung mengalir masuk ke tubuhnya dan menuju stempel penyegelan surgawi. Jiwa Allseer menyerapnya dengan sangat rakus. Semakin banyak kabut yang diserap, sosok jiwa Allseer tampak semakin nyata, seolah-olah kembali memiliki tubuh asli, bukan lagi sekadar gabungan 2 jiwa avatarnya. Sekitar 15 menit kemudian, seluruh kabut telah habis terserap dan tulang binatang itu tidak lagi menghasilkan kabut baru. Jiwa Allseer kemudian memasuki keadaan seperti berkultivasi untuk mencerna seluruh energi tersebut. Wang Lin merasa bahwa perubahan pada jiwa itu sangat aneh dan semakin sulit dipahami. Setelah menarik kesadarannya, Wang Lin mengambil pedang pendek yang masih tertancap pada kerangka. Ia menemukan bahwa pedang itu juga disegel dengan metode yang sama seperti pedang yang pernah ia peroleh sebelumnya. Karena belum waktunya membuka segel tersebut, Wang Lin menyimpannya terlebih dahulu. Begitu pedang dicabut, kerangka binatang itu langsung berubah menjadi abu. Setelah menyelesaikan semua urusannya di lembah, Wang Lin mengajak Chen Tianjun dan Master Cloud Soul meninggalkan tempat itu menuju perbatasan alam 7 warna. Di belakang mereka diam-diam mengikuti wanita tua berjubah hijau, tetapi ia tidak berani mendekat karena takut pada Wang Lin. Keempat orang itu akhirnya tiba di altar yang dahulu menjadi jalan keluar,
meskipun altar tersebut kini telah hancur. Berdasarkan ingatan Master Ancient Pain, Wang Lin mulai membentuk segel untuk membuka jalan keluar yang tersembunyi. Saat celah itu hampir terbuka, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Ia mendongak ke langit ketika sebuah pusaran raksasa muncul dan memenuhi langit gelap alam 7 warna. Dari dalam pusaran muncul sepasang mata kuno yang penuh kekejaman dan langsung menatap Wang Lin. Sebuah suara bergema dengan kemarahan. "Kau telah melahap buah daoku, lalu ingin pergi begitu saja?" Kemunculan sosok misterius itu menandakan bahwa pemilik sebenarnya dari buah dao akhirnya datang untuk menuntut Wang Lin. Suara kuno yang marah mengguncang seluruh dunia. Suara itu bagaikan guntur langit, menyebabkan bumi retak dan alam 7 warna bergetar hebat. Tekanan yang sangat mengerikan turun dari segala arah, seolah-olah seluruh dunia berubah menjadi kehampaan yang dipenuhi kekuatan tak terbatas. Di bawah tekanan itu, Chen Tianjun, yang paling lemah, langsung terluka hingga memuntahkan darah dan harus menelan pil untuk bertahan. Master Cloud Soul merasa tubuh dan jiwanya hampir hancur di bawah tatapan pemilik suara tersebut. Wanita tua berjubah hijau juga kesulitan mempertahankan wujudnya, terus berubah antara wanita tua dan wanita paruh baya. Hanya Wang Lin yang tetap berdiri tegak. Hukum miliknya secara alami melindungi tubuhnya sehingga tekanan dunia tidak mampu menekannya sepenuhnya. Pemilik suara kemudian berkata bahwa ia tidak akan mempersulit Wang Lin. Jika Wang Lin mampu selamat dari satu telapak tangannya, ia akan diizinkan hidup. Setelah itu, pusaran raksasa di langit berputar semakin cepat hingga seluruh langit tampak runtuh. Pusaran tersebut turun membawa kekuatan yang mampu menghancurkan dunia dan menyedot semua kehidupan ke dalamnya. Menghadapi serangan itu, Wang Lin tidak mundur. Ia justru melonjak ke langit dan menghantam pusaran dengan sebuah pukulan yang dipenuhi dao guntur, menghasilkan petir tak terhitung yang menerangi seluruh alam 7 warna. Namun, pusaran tetap terus menekan. Hisapannya berusaha merenggut jiwa asal, energi asal, dan tubuh Wang Lin sekaligus. Menyadari bahwa semua orang akan mati jika hanya bertahan, Wang Lin berteriak agar mereka ikut menerobos bersama. Ketiga orang lainnya segera bertindak. Master Cloud Soul mengeluarkan seluruh fragmen jiwa serta sebuah penusuk kuno yang disegel dengan darahnya. Wanita tua berjubah hijau memanggil kabut kehidupan dan kematian, membentuk dua naga yang mengelilinginya. Chen Tianjun memanggil lebih dari 10 jiwa binatang, termasuk 2 jiwa binatang peringkat 12. Sementara itu, Wang Lin memanggil trisula miliknya. Dengan bintang hukum di antara alisnya, kekuatan dewa kuno, dao guntur, dan niat bertempur yang luar biasa, ia memimpin serangan menuju pusaran. Keempat orang itu bersama-sama menghantam pusaran. Serangan Wang Lin akhirnya berhasil merobek sebuah celah di dalam pusaran. Namun kekuatan pusaran terlalu besar. Chen Tianjun menjadi korban pertama. Seluruh jiwa binatangnya hancur dan tubuhnya meledak. Jiwa asalnya hampir sepenuhnya tersedot masuk sambil mengirimkan pesan putus asa kepada Wang Lin, mengingatkan janji bahwa Wang Lin akan membawanya keluar. Wang Lin segera berbalik dan menarik jiwa Chen Tianjun. Ia bertarung langsung melawan daya hisap pusaran. Akibatnya, jiwa Chen Tianjun terbelah menjadi 2. Separuh tersedot ke pusaran, sedangkan separuh lainnya berhasil diselamatkan Wang Lin. Master Cloud Soul juga menderita luka berat. Semua fragmen jiwanya musnah dan harta sihirnya hancur. Berkat ledakan harta sihir itu, ia berhasil menembus celah yang dibuka Wang Lin. Wanita tua berjubah hijau menghadapi situasi serupa. Semua batasan kehidupan dan kematiannya hancur. Pada saat genting, ia memanggil 2 wujud dirinya, wanita tua dan wanita paruh baya, lalu mengorbankan keduanya dengan penghancuran diri. Ledakan itu memberinya kesempatan untuk melewati celah dan selamat. Meskipun berhasil melewati pusaran, bahaya yang sebenarnya baru dimulai. Pusaran akhirnya menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Saat itu, seluruh alam 7 warna berubah bentuk. Dari atas, Wang Lin melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Seluruh dunia ternyata merupakan sebuah telapak tangan raksasa. 5 gunung besar adalah 5 jari. Retakan di bumi merupakan garis-garis telapak tangan. Seluruh alam 7 warna ternyata hanyalah satu telapak tangan milik sosok kuno tersebut. Wang Lin akhirnya memahami arti ucapan sebelumnya. Satu telapak tangan bukanlah sebuah teknik biasa, melainkan seluruh dunia tempat mereka berada. Pada saat itu, telapak tangan raksasa mulai mengepalkan diri. 5 gunung bergerak perlahan saling mendekat untuk menghancurkan segala sesuatu yang berada di tengah telapak, termasuk Wang Lin, Master Cloud Soul, dan wanita tua berjubah hijau.
Menghadapi kekuatan yang mengerikan itu, Wang Lin sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, niat bertarungnya semakin membara. 6 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar bersama bintang hukum miliknya, membuatnya sekilas tampak seperti dewa kuno bintang 7. Sambil menggenggam trisula dan dipenuhi semangat bertarung yang mengguncang langit, Wang Lin hanya mengucapkan satu kalimat. "Ayo bertarung." Lalu ia langsung menerjang menuju telapak tangan raksasa itu tanpa sedikit pun keraguan. Saat Wang Lin menyerbu telapak tangan raksasa, cincin pelindung milik Tetua Pang memancarkan cahaya yang membentuk badai di sekelilingnya dan melindunginya dari tekanan luar biasa. Master Cloud Soul akhirnya menguatkan tekad dan mengikuti Wang Lin untuk bertarung. Sebaliknya, wanita tua berjubah hijau yang telah terluka parah memilih melarikan diri, berharap Wang Lin menjadi satu-satunya sasaran telapak tangan itu sehingga dirinya bisa selamat. 5 jari raksasa yang membentuk telapak tangan terus menutup dari segala arah. Jari kelingking bergerak paling cepat, membawa angin dahsyat yang mampu menghancurkan dunia. Wanita tua itu terus berusaha terbang menjauh sambil berharap Wang Lin terbunuh sehingga ia bisa bertahan hidup. Menghadapi serangan tersebut, Wang Lin sama sekali tidak berniat melarikan diri. Ia memilih bertarung hingga akhir. Dengan bintang hukum di antara alisnya, Wang Lin mengaktifkan teknik panggil angin. Untuk pertama kalinya, kekuatannya melampaui batas sebelumnya dan memanggil 7 naga angin hitam. Sebelumnya ia hanya mampu memanggil 6 naga, tetapi hukum barunya memungkinkan naga ketujuh muncul. Ketujuh naga itu menyerbu jari kelingking dan bertabrakan dengan dahsyat. Tanpa berhenti, Wang Lin segera menggunakan teknik panggil hujan. Tetesan hujan yang dipenuhi energi asal berubah menjadi hujan es yang langsung membekukan jari kelingking. Berkat peningkatan kultivasinya, mantra ini berkembang menjadi bentuk baru. Setelah membekukan lawan, es tersebut langsung runtuh, menghasilkan kekuatan penghancur yang jauh lebih besar. Meskipun seluruh jari kelingking membeku dan terus dihantam es yang runtuh, telapak tangan raksasa tetap bergerak menekan. Wang Lin kemudian mengeluarkan cap penyegelan surgawi. Kali ini ia tidak memanggil jiwa All-Seer, melainkan seluruh jiwa pertempuran lainnya yang mengikuti Master Fight. Semua jiwa itu menyerbu sambil meraung dan meledakkan diri untuk menyerang jari kelingking. Setelah itu Wang Lin melancarkan teknik gunung hancur, menciptakan 6 gunung berapi raksasa yang menghantam jari tersebut. Ia juga melepaskan seluruh energi pembantaian yang diwarisinya dari All-Seer berjubah abu-abu. Energi itu berubah menjadi pedang merah raksasa yang menusuk jari kelingking dan menyebarkan kekuatan pembantaian ke seluruh bagian dalamnya. Dalam sekejap, seluruh serangan Wang Lin digabungkan. 7 naga angin hitam, memanggil hujan beserta es yang runtuh, jiwa-jiwa pertempuran yang meledakkan diri, gunung hancur, dan pedang energi pembantaian. Seluruh kekuatan itu menghantam jari kelingking secara bersamaan. Ledakan yang terjadi mengguncang seluruh alam 7 warna. Master Cloud Soul terluka parah hingga memuntahkan darah dan hampir kehilangan seluruh tubuh fisiknya. Wanita tua berjubah hijau juga hampir hancur oleh gelombang kejut. Pada akhirnya, seluruh bagian atas jari kelingking benar-benar meledak dan runtuh, menjadikannya jari pertama yang berhasil dihancurkan Wang Lin. Namun keberhasilan itu dibayar mahal. Wang Lin memuntahkan darah, cincin pelindung tetua Pang hancur, dan tubuhnya terpental akibat benturan. Master Cloud Soul juga mengalami kehancuran meridian dan patah tulang di seluruh tubuh. Sementara wanita tua berjubah hijau mengira dirinya telah lolos, jari telunjuk tiba-tiba menyapu ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya langsung hancur menjadi kabut darah. Jiwa asalnya berhasil melarikan diri sesaat, tetapi Wang Lin segera menangkap dan menyelamatkannya. Meski jari kelingking telah dihancurkan, bahaya belum berakhir. Potongan jari tersebut mulai menyerap energi asal seluruh dunia untuk memulihkan dirinya. Jika dibiarkan, semua usaha Wang Lin akan sia-sia. Tanpa memberi kesempatan jari itu pulih, Wang Lin langsung menyerbu jari telunjuk, sementara 3 jari lainnya juga terus mendekat. Ia tahu bahwa jika kelima jari berhasil mengepal, tidak akan ada peluang bertahan hidup. Untuk menghentikan jari telunjuk, Wang Lin mengeluarkan pedang kristal Nirvana Void milik Master Ancient Pain. Ia memuntahkan darah ke pedang itu agar seluruh potensinya bangkit, lalu melemparkannya ke arah jari telunjuk. Pedang tersebut memancarkan energi pedang yang sangat mengerikan dan bertabrakan langsung dengan jari telunjuk. Pada saat benturan, Wang Lin berteriak, "Pedang, hancur!" Pedang kristal itu langsung meledakkan dirinya sendiri, menghasilkan gelombang kejut luar biasa yang akhirnya menghentikan gerakan jari telunjuk untuk sementara. Meski kehilangan salah satu harta paling berharganya, Wang Lin tidak sempat merasa sayang.
Ia segera mengeluarkan harta Nirvana Void kedua dari warisan Master Ancient Pain, yaitu kapal perang biru yang dipenuhi berbagai segel, untuk melanjutkan pertempuran melawan telapak tangan raksasa tersebut.